Jadi ini adalah hari pertama kita di Thailand. Kayak bon cabe. Gimana? Gua 4, terus setengah-setengah. Gua lagi mutih karena lagi menguasai ilmu. Kita sudah sampai buat pool. Jangan pakai baju-baju yang sama. Bocil kematian. Jadi Watpo ini adalah peninggalan kerajaan Ayutthaya. Di antara 1000 patung yang ada di Watpo, inilah dia patung yang terbesar dan terkenal, Reclining Buddha. Bombastic side eye. Di malam nanti kita mau berangkat ke Phnom Penh. Halo guys, jadi ini ada kabar kurang menyenangkan karena setelah kita mau pesen tiket kemarin ternyata tiket malamnya atau yang jam 2 paginya itu udah habis. Jadi kita dapat tiket di jam 7 pagi untuk menuju ke Phnom Penh. Kita dapat tiket di harga 1000 baht dengan kendaraan itu mobil van. Dan sekarang kita mau menuju ke Vietnam Express yang kemarin gue bilang itu tuh jadi kayak agen tour travel kayak gitu. Dan sekarang gua dan Angga udah ada di luar hotel, ingin menuju ke Vietnam Express tersebut. Let's go. Kebetulan jarak hotel gua sama Vietnam Express ini nggak terlalu jauh, jaraknya sekitar 500 meter udah sampai. Itu tempatnya. Sekarang jam 6.57, yang mana bentar lagi van-nya akan sampai. Oke guys, jadi mobilnya kita udah nyampe dan kita akan menuju ke Phnom Penh. Let's go. Kita udah ada di van. Nanti di sana kita ketemu sama imigrasinya dan itu adanya di Phoi Phet. Jadi nanti dari Phoi Phet itu kita bakal naik lagi, naik van yang berbeda untuk menuju Phnom Penh-nya. Jadi rutenya Bangkok terus ke Phoi Phet lalu ke Phnom Penh. Dari Phoi Phet ke Phnom Penh sendiri itu jaraknya sekitar 7 jam perjalanan. Sejauh ini perjalanan masih mengasihkan karena saya tidur kebetulan. Sejauh ini aman-aman, perjalanan masih lancar. Semoga nanti sampai Phnom Penh juga lancar-lancar juga. Jadi setelah ada beberapa drama tadi di perbatasan Thailand dan Kamboja, lebih tepatnya di imigrasi Thailand ya. Kita mau keluar. Akhirnya kita bisa keluar dari Thailand dan kita juga bisa masuk Kamboja. Kendalanya karena apa? Nah, coba ceritain sedikit dong. Jadi kendalanya sebenarnya karena komunikasi. Jadi kan waktu kita ke imigrasi Thailand kita mau minta stamp out, mungkin kita disuruh nunggu, tapi it's too long for us. Jadi kita tanya gitu, kenapa we waited for too long? Gak dapet jawaban yang kita mau. Intinya semua tidak menjawab. Masing-masing kita emosi. Jadi mereka secara sepihak minta kita untuk kembali ke Thailand dan gak bisa keluar gitu. Akhirnya gue coba hubungin ke dubes, gue coba minta tolong. After a long drama itu akhirnya kita bisa keluar. Jadi jangan kaget kalau misalkan nanti di imigrasi Thailand atau Kamboja itu kalian disuruh tunggu lama, apalagi ketika dia tahu kita orang Indonesia, kita tuh digeser ke arah sebelah sana. Kenapa orang Indonesia digituin? Cuman setelah ngobrol-ngobrol katanya mungkin karena banyak oknum orang Indonesia kerja di Kamboja. Tapi alhamdulillah bisa keluar dari Thailand dan kita bisa masuk Kamboja. Ya cuman kendalanya di imigrasi Thailand. Ini kita lagi perjalanan menuju Phnom Penh. Tadi alhasil kita mulai jalan itu di jam 3. Nah, kita mulai jalan itu dari Phoi Phet ke Phnom Penh itu jam 3 sore. Dan sekarang ini udah jam 6. Gue belum tahu ini ada di mana karena kita belum beli SIM card atau kita belum connect ke internet manapun. Semua yang kita lakukan di sini pengalaman sih buat kita ya. Karena kita nggak pernah nemuin hal-hal kayak gitu sampai bisa dibilang kita ribut loh sama orang imigrasi Thailand. Cuman karena the power of begging. ya udah kita berhasil. Jadi intinya jangan panik sih di sini.
dan jangan emosi kalau kita udah kayak gitu. Pokoknya ikutin terus perjalanan trip 3 negara dalam 1 minggu dari Master Bagasi. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih jelasnya bisa tanyakan di kolom komentar. Kita mau coba Phnom Penh Night Market dan kita udah tadi deal-dealan harga sama tuk-tuk di sini. Gak tahu ini mahal atau murah, tapi yang jelas dari hotel kita ke Night Market berapa? Kita udah tawar, udah jadi 8.000 rial. 12.000 kita tahu dari 8.000. Sekarang kita udah ada di Phnom Penh Night Market. Kita mau masuk dan lihat ada apa aja di dalamnya. Betul kan? Betul, kita juga mau wisata kuliner karena kita belum makan. Let's go, kita masuk dan lihat ada apa aja di dalamnya. Nan, apaan itu Nan? Ini ayam sup noodle with chicken. Ya, jadi pas sampai pasar malam di Phnom Penh ini kita memutuskan untuk makan dulu karena udah lapar banget. Kita baru ketemu makan lagi sejujurnya. Jadi sepanjang perjalanan dari Phuoc Phet ke sini kita baru nyemil aja, kita bawa bekal dari bank. Dan sekarang kita mau makan dulu. Gua pesen makan nasi goreng seafood, Anda juga nasi goreng seafood, dan Anda pesen mie ayam. Kita mau makan dulu, nanti habis makan kita muter-muter sekitar sini. Tapi tadi udah tanya-tanya juga kalau makanan ekstrim di Phnom Penh Night Market ini nggak ada, jadi kita mau coba cari di luar. Ini uangnya, ini tuh 4.000 tuh setara kayak berapa Nan? 15.000. 4.000 nih, 15.000 duitnya sebanyak ini. 4.000 uang Kambodia ini setara dengan 15.000 rupiah. Kita lagi nunggu makanannya dulu. Wih, makan apa Kak? Makan nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam, mana coba lihat. Ayamnya gede banget ya? Ayamnya gede banget ini. Oke guys, jadi makanannya udah sampai. Kita mau makan dulu, habis itu lanjut ke tempat selanjutnya. Kita makan dulu guys. See you, bye-bye. Di Kamboja itu kita bisa pakai 2 mata uang. Pertama ada dolar, yang kedua ada mata uang Kamboja, rial. Namanya rial. Jadi kita bisa nih milih mau bayar uang pakai dolar atau rial gitu. Tapi kebanyakan orang-orang tuh kalau sama turis tuh ya udah dolar aja ya. Nawarinnya dolar. Nah tadi karena kita ngambilnya rial ya kita bayar rial. Yuk kita lanjut ke tempat lain. Let's go. Jadi kita mau cari makanan ekstrim di Phnom Penh Night Market. Kita nggak nemu karena kata mbak-mbaknya nggak ada di sini makanan-makanan ekstrim. Jadi kita tanya ke mas-mas tuk-tuk. Oh, oke. Katanya 10.000 untuk menuju tempat makanan ekstrim. Ini lagi deal-dealan harga dulu sama abangnya. Let's go with mas-mas tuk-tuk. Oke, jadi kita udah di tuk-tuk. Sekarang menuju tempat makanan ekstrim. Kita mau coba lihat ada apa aja nih. Si Angga suruh makan. Kita nanti main challenge ya. Challenge Angga makan kalajengking sama kodok. Oke, nanti sweet kah atau apa? Yang kalah makan kodok. Oke? Yang kalah kita makan bener. Tarik mah. Where are you from? From Indonesia. Yeah. We are brother, same face. Have you ever go to Thailand? Thailand, brother too. Kita menuju ke tempat makanan ekstrim. Ekstrim kalajengking aing sieun. Kita udah ada di tukang makanan ekstrim. Lu bisa lihat di sini ada ular, Mana. ada Muay Thai. Terus di sini ada ini apa nih, bayi apa gua nggak tahu. Palmer. Ya. Palmer. Kita bakal cobain satu-satu makanan yang ada di sini, rekam. Kita bakal makan tarantula. Kita coba bismillah. Semoga nggak kenapa-napa. Bismillah lagi. Enak? Perfect. Enak? Tumroy. Tumroy, what tumroy? Tumroy. Tumroy. What tumroy? Ya, tumroy, tumroy. Ah. Ya. Nah, udah kecoa yuk. Dan kita mau coba apa lagi ya? Jadi bayar dulu. Gitu. Nggak tahu gua gimana Iya, cara Mam. bayarnya. Yang penting kita makan. Ini burung ini. Burung, mau burung. Mak. Kayak sih maman. This is burung. Jadi kita mau cobain burung. Kita kayaknya dikerjain nih sama orang. Lu ngerjain kita ya?
Ini mantep banget cuy makanannya. Ini aja burung ya. Jadi digoreng dulu. Kutu. Kutu gede gitu. Kutu bagus. Kita mau nyobain ini nih. Ini namanya burung. Kagak tahu sih tadi dia nyebutinnya kayak loncat-loncat gitu. Ini binatang apaan? Ini ulet. Ini laba-laba. Tarantula. Enak sih rasanya, nggak gimana-gimana. Semoga gua Gak mati. Gue jangkrik aja ya. Tolong ini. tadi udah nyoba tarantula dan sekarang mau nyoba burung. Tuh ini bentuknya sih kayak burung. Gua tanya juga. Dia jawabnya gini. Gua kagak ngerti ya. Tapi yang jelas gua pengen makan ini nih. Harganya 10.000 untuk satu prop. Satu lauk. 10.000 apa? Rial. 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 Kita lagi nunggu digoreng dulu tuh. Lihat gak? Aduh beneran ada duit ya. Angga foto sama mamang-mamang tuk-tuk. Ini burung ini nih. Cheer. Ya. Enak Gurih, manis, asin. Dagingnya juga enak. Ada ini. Enak-enak. Manis gurih. Mana? Enggak tawarin lagi gak? Ya. Enak anjir. Yang ini jangkrik. Oh jangkrik. Oh tadi sama beli jangkrik juga. Jadi tadi kita makan yang ini dan yang ini. Kita nggak berani makan ini. Yuk kita cabut. Tadi dari yang kita beli kita bawa pulang. Gue masih penasaran sama rasanya. Belum terlalu nikmatin. Tadi tuh pas gua nanya, dia tuh nggak tahu nih jawabnya apa gitu. Gue penasaran ini tuh binatang apa gitu. Bentuknya kecil kayak gini, ini tuh kayak bayi burung gitu. Enak sih, bukan yang nggak enak. Ini enak banget. Ini kepalanya nih. Mungkin karena bumbunya juga enak juga ya. Ya semoga gue makan makanan ekstrim di sini nggak kenapa-napa ya. Karena ini gue nggak pernah temuin juga di Indonesia. Dan di sini ini jangkrik yang biasanya buat makan makanan burung dijadiin makanan orang. Kita makan lagi. Kalau jangkrik tuh punya rasa yang unik. Dia manis, tapi dagingnya itu susah juga dijelasinnya, tapi enak juga. Kayak ada rasa-rasa gosong. Besok gue harus cabut lagi ke Vietnam. Jadi dari Thailand, jalur darat, gue naik bis ke Poi Phet dulu ke border. Lanjut lagi naik bis sampai ke Phnom Penh ini. Kita jalan-jalan naik tuk-tuk. Kita ke Phnom Penh Night Market. Kita makan, puter-puter cari baju tapi gak ada yang lucu. Lanjut kita cari makanan ekstrim. Rencananya besok mau putar-putar pagi nanti di sekeliling Kamboja sini. Ikutin terus videonya. Gua mau istirahat dulu sampai ketemu besok pagi. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Sekarang hari kedua di Kamboja. Tapi kita gak bakal muter kemana-mana karena mau langsung ke bis station. Jadi untuk sampai ke Vietnam, Ho Chi Minh, kita perlu naik bis. Nah, naik bisnya itu di stasiun di dekat hotel kita di Phnom Penh. Nama terminalnya itu Khai Nam Bus Station Phnom Penh. Dan kita sekarang lagi jalan ke sana untuk menuju ke terminal bisnya. Untuk ke Ho Chi Minh itu harga bisnya sekitar 350.000 untuk satu orang. Perjalanan sekitar 5 jam. Ikutin terus perjalanan kita hari ini. Guys, tadi setelah berjalan dari hotel ke bus station Khai Nam di Phnom Penh, kita udah tukar tiketnya. Ini satu tiket ini untuk 3 orang. Kita beli roti ini, harganya 10.000 rial, 10.000 rial. Buat ngeganjal di selama perjalanan karena kita belum sempat sarapan. Let's go. Sini
di bisnya. Bisa kayak ini ya, Jakarta Bandung. Mau makan ini. Tadi roti ada selainnya gitu dalamnya tuh. Coba ya. Bisa. Udah yang ini dulu ya. Oke guys, jadi bisnya udah jalan langsung menuju Ho Chi Minh, Vietnam. Bisnya tuh gede banget guys. Katanya sih kalau pas di border itu paspor kita dikumpulin, nanti sama mas-masnya diurusnya. Jadi kita nggak usah turun katanya. Kita menikmati perjalanannya dulu. Jadi tadi kita habis ngelewatin bordernya Kamboja dan Vietnam. Tadi tuh paspornya dikumpulin, terus abangnya yang ngurusin gitu. Dan sekarang kita udah lewat bordernya. Oh, pindah bis. Kita pindah bis dari bis yang tadi kita naikin ke perbatasan Phnom Penh ke Vietnam. Sekarang kita mau pindah ke Ho Chi Minh. Jadi dua bis yang berbeda. Let's go. Kita keluar dulu. Dan sekarang lagi ngambil bagasi. Cuman segini doang. Yuk, kita jalan. Let's go. Ya. Udah beres tadi masuk imigrasinya. Udah dicap juga, tadi udah scan barang juga. Tadi kita turun bis ngeluarin barang, terus kita bawa ke imigrasinya. Habis itu kita naik bis yang sama, masukin barang lagi, dan kita udah mulai berangkat lagi. Sekarang kita sudah ada di Vietnam. Perjalanan ke Ho Chi Minh sampai ketemu lagi di Ho Chi Minh. Mau nikmatin sore di Ho Chi Minh. Jadi kita sedang bersantai di Bui Vien. Tadi ngomong apa? Ceweknya cakep-cakep, mantap, cuci mata.